Satu, dua, tiga. Audio tes, audio tes, audio tes, teman-teman udah dengar kah? Ada yang di situ nggak? Udah denger lah. Tadi kan aku nge-live pertama, cuman audionya ketinggalan. Jadi saya malu. Aduh. Halo semuanya. Jadi aku kembali lagi di sini. Aku belum ngucapin selamat malam. Aku juga ngucapin aku kemarin nggak online. Jadi karena aku sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Jadi sekarang aku online lagi. Berhubung karena kemarin sibuknya nggak jelas dan lupa mau buat online. Oke. Aku mau ngucapin salam kenal buat teman-teman yang belum kenal dengan saya. Ya, saya juga nggak kenal dengan kalian. Welcome ya untuk ke live-ku ya. Selamat datang teman-temannya yang di sini. Komen dong di sini supaya aku mention namanya. Jadi aku bisa bilang halo. Hahaha. Oke, kita aplaus dulu. Selamat datang ya, welcome ya untuk semua ya. Aku mau ucapin halo semuanya. Selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Apa kalian masih bisa tersenyum? Ketawa dulu biar seru. Apakah kalian sudah makan? Apakah kalian, tapi yang pastinya kalian baik-baik aja ya. Dan aku merasa bahagia sekali karena Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Aku harap kalian udah duduk tenang bareng dengan aku. Kalau misalnya nggak mau ngelihat wajahku ini, silakan hanya matikan atau balikin kameranya dan Anda tutup mata, dengarkan suaraku. Halo, hi, how are you? Thank you for coming out. Oke, malam ini bahasannya bahasa Indonesia ya, Indonesia. This is for Indonesia. Kalau misalkan weekend atau Sabtu atau Minggu mungkin I will try to speak English. Mungkin aku bawakin live aku in English. Trying my best. Oke. Selamat datang ya, welcome ya untuk Anda semua ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang apa? Bahasannya agak panas tapi elegan ya. Aku udah buat konsepnya tadi di sini sih. Aku ketik sebentar aja karena buru-buru ya. I was in rush ya to go live. Jadinya ada trouble tadi little bit. Oke, teman-teman ya. Judulnya malam ini apa? Balas dendam yang paling elegan adalah tenang. Ketawa dulu. Jadi balas dendam yang paling elegan itu katanya kita harus tenang ya, stay cool. Oke, stay cool like that. Oke, nggak perlu kita marah, nggak perlu kita macam-macam. Nanti aku jelasin di sini ya. Karena jujur aja sih ya, siapa sih yang di dunia ini nggak pernah memikirkan balas dendam? Oke. Apakah aku pernah memikirkan balas dendam? Aku pernah, men. Iya, aku pernah balas dendam ya. Tapi sekarang kita bahas versi lucunya. Jadi jangan baper ya, nggak usah baper di sini. Nggak ada baper-baperan. Komen dong buat teman-teman. Give me comments ya. Say hey, say hello to me, ask me how are you. Seperti itu ya, supaya kelihatan rame. Ardi Purba, apa kabar adek? Iya kakak hari ini karena terlalu capek maka kelihatan seperti ini. Makasih ya Ardi Purba, terima kasih sudah support kakak di sini. I will support you back. Trust me. Promise you. Aku janji ya. Dan aku bisa prove it gitu nah teman. Oke, teman-temanku yang baik hati semuanya di sini, aku akan try come live in English in a weekend kayak gitu ya, at 9 or 10 p.m. in Saturday or something like that lah. Oke, teman-teman, aku mau bilangin begini nah.
Selamat datang Ardi ya, terima kasih ya Dede udah komen ya. Panggil kakak ya. Gini, zaman dulu, waktu zaman jadulnya itu balas dendam itu klasik banget ya, lewat status-status sindiran gitu. Jadi kalau kita mau balas dendam di zaman dahulu itu pakai status sindiran. Ini zaman dahulu, zaman sebelum penjajahan nenek moyang. Hahaha. Kita ketawa dulu dong. Jadi kalau zaman dulu itu ya mungkin waktu itu aku masih bayi, ya enggak, aku waktu itu masih sekolah. Jadi balas dendamnya itu revenge ya. Balas dendamnya itu gini, aku nggak marah, aku buat status kayak gitu. Padahal dulu nggak ada ini ya, di zaman aku dulu sekolah nggak ada FB gitu, nah nggak ada yang lain-lain medsos yang lain-lain, no medsos at the time ya. Jadi cuman ngomong-ngomong gitu aja. Tapi ini kita anggap saja lah ini ada medsosnya ya di zaman waktu itu ya. Jadi kalau dulu itu captionnya gini, aku nggak marah, cuman sadar tempatku nggak di sini, kayak gitu Ci. Padahal waktu nulisnya itu air matanya nangis kayak gitu. Nah terus itu biar kelihatan dramatis lampunya dimatikan gitu, nah jadi agak remang-remang gitu supaya air matanya lebih banyak. Nangis kok lucu ya, nggak boleh gitu dong, salah itu. Tepuk tangan dulu dong. Nah gitu nah. Jadi padahal nulisnya sambil di kamar sambil nangis kayak gitu. Yang lebih paling anehnya lagi itu pagi-paginya itu setelah kita bangun pagi itu kita nyesal gitu. Aduh kenapa ya aku buat kayak gitu kemarin. Ternyata teman-teman, malam itu bisa menambah satu rasa di dalam hati kita. Sepertinya kita sedang mabok gitu dengan pemikiran kita sih, menurutku ya. Kalau menurut kamu enggak ya enggak masalah sih. Malam itu suasananya benar-benar sangat mencekamkan hati kita. Jadi semua perasaan itu datangnya maksimal gitu. Kadang kita nggak sadar apa yang terjadi di malam itu karena emosi kita itu udah tinggi gitu. Nah, iya air mata buaya. Bener deh. Ya kalau zaman dulu ya, mungkin waktu kakak sekolah dulu itu kalau lagi nangis itu malam aja nangisnya, paginya waktu bangun udah sadar, malu gitu ya, kenapa aku kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau mungkin ada teman-teman yang ngalami serupa kayak aku gitu ya, waktu malam nangis atau banyak gitu dendamnya membara ketika malam gitu, wah awas ya ini besok ketemu gini. Tapi giliran terbangun kita pada waktu pagi seakan-akan lampu terang nerangi otak kita, kayaknya kita di otak kita itu malam itu masih direndam gitu ya. Jadi kotorannya hilang dan paginya itu udah keluar jadi bersih, clean. Jadi kita nggak mikir paginya, kita sadar, aduh. Terus kita cek lagi ke postingan kita. Nah, yang like-nya udah banyak, yang ngasih komennya udah banyak. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang terjadi? Kita nyesel. Itu balas dendamnya. Terus ada juga ya yang lebih niat gitu, ngetiknya panjang gitu banget ya. Panjangnya banget kayak skripsi gitu ya. Dari ada pendahuluan, pembukaan, semuanya abstraknya pun ada, udah lengkap semua gitu. Nah, terus saking capeknya kita mau buat ngumpet marah sama yang kita mau marahin itu, kita ketik panjang gitu di WA atau di mana. Ternyata ngirimnya jam 2 pagi, men. Kebayang nggak jam 2 pagi? Mending kita ngirimnya sama orang yang tepat. Ternyata kita ngirim sama orang yang salah, yang ini. Nggak lucu. Ngirimnya yang jam 2 pagi gitu. Nah yang dikirimin udah tidur, men, nggak baca. Yang bangun malah kamu. Sama apa? Sama ayam berkokok di sebelah sana, sama kucing yang ngeong-ngeong waktu malam begitu, men. Jadi zaman dulu itu balas dendamnya lewat pamer foto. Contohnya gimana? Akhirnya kita buat captionnya gini, akhirnya aku bisa tersenyum tanpamu. Lihat nih, aku mau nunjukin, lihat aku bahagia tanpamu gitu. Nah nggak tahu dalam hati kita bener-bener bahagia enggak tanpa dia gitu ketika itu. Nah tapi motoinnya kita difotoin sama, kita menyuruh teman kita gitu, difotoin sama teman kita, nanti aku buat gaya begini ya. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah nyuruhin teman, buatin dong aku gaya gini, nanti aku mau upload loh di statusku supaya dia lihatin aku kalau aku semakin glowing. Itu balas dendamnya. Tapi masih wajar aja sih, itu balas dendamnya yang lucu-lucu. Jadi zaman dulu juga balas dendam yang kayak foto-foto kayak gitu, kayak pamer-pamer foto itu ya. Jadi effortnya tinggi banget gitu mau balas dendam.
Yang lebih absurdnya lagi itu ya syukur yang ngelihat yang mau dibalas dendamin atau yang mau ditunjukin tuh hadir, ada gitu, on atau apa, ada ngelihat. Yang paling parahnya lagi kalau nggak dilihat, men, gimana rasanya? Yang ngelihat orang lain, nah begitu. Itu teman-teman, jadinya ini konsepnya hari ini. Aku kalau ngebawain refleksi begini, aku nggak mau yang serius banget ya, walaupun sebenarnya topiknya ini serius gitu ya, balas dendam. Ya siapa sih yang nggak tahu makna dari balas dendam, tapi aku mau kemas segala sesuatu itu dibawa lebih rileks, lebih ringan gitu, supaya nggak bener-bener jadi dendam. Malah kita nanti ketika kita udah berusaha menyampaikan balas dendam, jadi kita nginget gitu, oh iya ya, udah deh, nggak usah lah ya, udah biarin aja. Nah, kayak gitu nah teman-teman. Jadi pokoknya kalau balas dendam di jadul itu ribet gitu, nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Capek hati gitu. Nah, capek hati dong. Kita udah effortnya banyak gitu, nyuruhin temen ya, temen aku telepon kamu, datang yuk motoin aku nanti ya buat status kita gini. Padahal kita udah bandarin dia gitu, udah bayarin dia. Jadi capek di hati, capek di semua, capek di jempol juga. Tapi hasilnya apa? Nihil. Karena yang mau kita sakitin, yang kita mau sakitin orangnya nggak ngelihat, malah cuek aja, malah nggak mau, bodoh amat malah. Nah seperti itu teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Ya kayak gitulah, itu nah ceritanya. Oke ya, tadi kan aku kan udah buat highlight gini loh, apa sih namanya, topik-topiknya. Aku buat topik-topiknya karena aku nggak sempat memikirkan banyak hal gitu. Jadi aku pikir supaya nggak lari dari jalur, lari dari jalur. Jadi aku buat ini gitu. Nah, sekarang beda lagi ya. Balas dendam sekarang itu naik level. Jadi balas dendam seperti apa? Balas dendamnya versi digital, cie. Jadi sudah upgrade versinya, versi digital gitu ya. Contohnya kayak apa? Tipe-tipenya itu pakai ini, step by step, ini hari ini begini gini. Contohnya gini, episode pertama itu kecewa. Dia kecewa tingkat dewanya, masih pertama-tama kecewa tingkat tinggi gitu ya. Itu episode pertama. Episode kedua apa? Sadar diri, men. Sadar diri. Nah episode ketiganya apa gitu, nah bahagia tanpa alasan. Dia buat status dia, bahagia itu nggak butuh alasan. Aku nggak boleh ketawa ya. Memang itu seperti itu, harusnya aku menghargain mereka yang sedang effort untuk tidak balas dendam, harusnya begitu. Kan tadi kan aku udah bilang ya, nggak boleh baper ya di sini ya. Untuk teman-teman yang hadir, yang lihat aku di sini, yang up and down scrollnya, yang berhenti nggak berhenti, aku ucapin terima kasih, setidaknya secara tidak sengaja sudah melihat liveku ini. Oke men, kita kembali lagi di episode yang keempat, repost kutipan spiritual, cie. Kenapa gitu? Nah, tiba-tiba di updateannya itu semuanya bahasanya spiritual semuanya. Jadi jatuh kan ininya kan, mendadak holy. Jadi mendadak menjadi angel begitu. Nah episode yang kelima itu apa? Tiba-tiba upload kopi jam 11 malam, nandain kalau dia itu sudah berhasil ngelupain semua, dan aku masih sehat di jam 11 malam, aku masih di sini ya. Walaupun aku masih di sini berdiri gitu teman-teman. Habis itu dia ngecek lagi, ngelihat statusnya ini dilihat enggak sama dia, men. Ternyata tidak dilihat. Bodoh amat sama yang balas dendam gitu ya. Bodoh amat dengan segala usaha dia. Maukah dia buat di medsos, kamu dia buat di mana, ya sudah terserah, itu urusanmu. Aku bodoh amat dengan medsosmu begitu. Ada yang begitu ya, yang nggak ini ya, mungkin terlalu sibuk banget dengan kerjaannya atau bagaimana. Atau yang lebih niat lagi, men, apa gitu ya? Yang lebih niat lagi apa ya? Kita seakan-akan dibalikkan ke masa-masa lalu kita. Contohnya gimana? Masa-masa lalu. Contohnya gimana ya? Ada kenangan-kenangan begitu. Jadi kita like gitu ya. Jadi muncul ping gitu. Nah, like lagi gitu di tahun sebelum zaman penjajahan, dia like versi-versi lama gitu. Nah, jadi mengingatkan kembali. Nah, jadinya itu apa ya?
Itu bukan like ya, itu kode keras gitu. Itu sandinya mau bilang gini, aku udah berubah tapi aku masih ingat kamu. Kram. Aduh, kram kakiku, aku nggak bisa lagi bangkit dan bergerak. Kita ketawa-ketawa dulu ya. Aku mau sama teman-teman dong, kalau teman-teman ada di sini yang ngelihat live aku yang gimana gitu ya, terima kasih udah datang, terima kasih udah mampir ya. Apapun itu begitu nah ya teman-teman ya. Oke. Aku mau bilangin terima kasih sudah sehat-sehat dan baik selalu. Oke gitu ya. Ketawa dulu dong. Ini hari Senin ya. Ya, ini hari Senin ya, hari Senin tapi tetap semangat ya. Ingatlah sebentar lagi weekend, 5 hari lagi weekend. Habis deh Oktobernya, masuklah ke November kita, begitu. Jadi semangat, hidup itu harus semangat gitu loh. Jadi tuh aku mau bilang jujur aja ya, kalau balas dendam lewat medsos itu lucu sih menurutku gitu ya. Lucu kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya, tapi karena pada waktu itu kita lagi membara-membaranya ya nggak lucu gitu nah. Ketawa dulu. Gimana ini, aduh men, ketawa. Kalian nyanyi dong, komen dong di sini, di mana sih teman-temanku yang tercinta setanah air gitu nah. Kok tiba-tiba absen semua gitu ya. Aduh, gimana ini kaki ini ya. Capek banget ya sebenarnya hari ini, tapi aku sudah punya komitmen untuk berbicara dengan teman-temanku yang tercinta begitu loh. Oke teman-teman, tadi kan ini aku mau ceritain gitu ya. Kalau dipikir-pikir sekarang gini loh, kita udah banyak buat di medsos macam-macam. Ketika kita marah kita ketik, ketika kita balas dendam kita ketik begini. Nah 10 tahun 5 tahun kemudian jadi kita malu gitu sama diri kita sendiri. Lah, malu sama gimana sih kita pada waktu itu balas dendamnya nggak klasik banget, nggak elegan banget kayak gitu ya. Misalnya belakangan ada nggak yang kayak gitu? Aku pernah gitu nah, aku ketikin semua gitu, mungkin aku ketikin semua di medsosku, tapi ternyata setelah 5 tahun kemudian 4 tahun kemudian aku menyesal akan kenangan itu. Kayak gitu ya. Jadi aku mau bilang balas dendam itu lucu, kayaknya story-nya banyak story makin kelihatan. Kalau kita banyak story tiap detik upload status, itu kelihatan kita itu belum tenang teman-teman. Harusnya ada musik ya ketika ngomong kayak gini ya. Gitu teman-teman, tiap detik kita update status, kita gini update status, berarti kita belum tenang. Kalau mau tenang ya yoga dulu kita. Sampai 3 kali oksigennya banyak gitu ya. Ya syukur-syukur yang kita maksud itu hadir ya, ngelihat ini kita gitu, postingan kita gitu. Nah, kalau enggak jadi konsumsi publik kan gitu nih. Dan kamu tahu nggak, ketika kamu pamer seakan-akan kamu bahagia, pamer kamu seakan-akan bahagia, terus semesta datang. Untungnya semesta nggak punya medsos loh. Coba kalau semesta ngelihat juga, apa kata semesta? Ih udah, sini aku kasih cermin sama kamu biar kamu sadar apa kamu benar-benar bahagia atau belum move on. Cing, ini cermin, tunjukin aku ini lagi bahagia enggak. Ketawa dulu. Gitu ya teman-teman, jangan baper ya, aku cuman ngasihin refleksi aja, bukan ini untukku juga, untuk kita semua. Kalau ngerasa, kalau enggak ya udah nggak masalah. Nah kalau kita udah lulus di fase jadul sama fase balas dendamnya via medsos, kita masuk ke versi yang lain. Ternyata semakin tambah tahun tambah hari versi balas dendamnya beda-beda men. Kalau kita mau balas dendam itu kita upgrade diri kita sendiri sih seharusnya sih, menurutku ya. Tapi kalau aku nggak tahu mau ngupgrade gimana. Apa sih yang mau di-upgrade gitu nah. Kalau misalnya lagi
kita lagi kebawa pikiran sama rasa sakit hati, kebawa pikiran sama mau balas dendam, kebawa pikiran sama ini. Padahal kita udah ngobrol sana, ngobrol sini, tapi hati kita nggak nerima juga. Yang anehnya teman-teman, ketika kita curhat sama orang-orang ya banyak aja orang yang ngasih saran. Oh gini, ada orang juga yang kasih panas, kompornya itu dia nggak kasih 32, 100 sumbu. Kalau aku jadi kamu, kau ada agak. Nah kayak gitu. Jadi apa gimana gitu ya, dipanas-panasin gitu. Padahal seharusnya gak seperti itu ya. Jadi hati-hatilah ngobrol sama teman, sama siapa kamu cerita. Jadi jangan udah kompor kamu tadinya 15 sumbunya jadi 50 sumbu, kan udah naik berapa persen itu men. Jadinya versi update upgrade itu bukan hanya posting status gitu ya kalau kita lagi kecewa gitu. Jangan gitu dong, tapi kita nyari sesuatu yang memang betul-benar kita bisa banggakan gitu. Nah, bisa menambah menambah kita itu naik gitu. Kita upgrade diri kita, nambahin apa sih tadinya kita yang angka 1 misalin ability kita jadi 2, jadi 3 gitu. Benar-benar bisa kita banggakan begitu teman-teman. Contohnya yang paling aneh lagi nggak lagi kita sibuk-sibuk ngelihat chattingan gitu ya, atau mau maki-maki gitu dari chat ya, nggak usah lah, habis-habisin waktu gitu ya. Alah. Jadi nggak usah banyak-banyak drama lah di hidup ini gitu nah teman-teman. Saling menasihati, menyampaikan ke diri kita masing-masing. Jadi balas dendam yang paling classy itu kayak orang-orang yang mau balas dendam sama kita, cerita-cerita ke orang, tapi kita sudah sibuk memikirkan apa sih yang membuat kita nggak memikirkan orang-orang yang dendam ke kita gitu ya. Oke teman-teman, aku nggak mau banyak ngomong ya, kayaknya aku udah ngomong udah 2 jam aku di sini. Nggak juga ya. Aduh, ada juga ini. Aku tadi catat gini loh, ada versi-versi balas dendam itu katanya versinya semakin hari semakin naik, dan semakin tinggi. Jadi versi yang absurdnya lagi, ada versi balas dendam versi langit, ada balas dendam versi air, balas dendam versi elemen bumi. Kalau bisa nggak usah dah sampai ke semesta ya teman-teman ya. Nyantai aja, hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biar terjadi, katanya sih. Aku nggak tahu lanjutan lagunya begitu nah. Jadi jangan lagi kita bangun malam-malam, tengah malam karena kita mau balas dendam, kita sampaikan, kita buka jendela ya jam 1 pagi. Kita buka jendela jam 1 pagi, kita bilang begini, kuhembuskan pesanku kepadamu, duhai orang yang membuatku marah. Rasakan dendamku kamu. Jadilah kamu seperti ini. Bercanda ya. Terlalu tinggi. Nggak usah terlalu serius banget ya. Mau langit itu warna putih, mau hitam, mau kelabu, mau apa, yang penting santai saja men. Ya apapun itu ya. Tingkatkan prestasi aja, nggak usah dibawa hati semuanya. Ya kalau ngomong gampang ya memang benar, tapi percayalah waktu, teman-temanmu, situasi, keadaan, apapun yang membuatmu bahagia akan melupakan semua dendam itu. Jadi ambillah ke hal-hal yang ini ceritanya kayak aku nggak pernah aja ya. Aku nggak begitu aktif di medsos gitu. Nah ini baru aja karena aku kenapa? Karena aku cuman mau berbagi refleksi begitu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang ngapain sih dia cerita-cerita kayak gitu ya, itulah yang aku bisa. Yang lain aku nggak bisa, aku cuman bisa seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi
ketika kita memang lagi suntuk, lagi kalut, lagi galau apa, cobalah duduk rileks aja, tarik nafas ya lewat hidung ya. Napasnya ditarik lewat hidung, men. Jangan lewat dari mulut, nanti alhasil jadi kamu batuk. Kalau di hidung kan masih ada saringannya gitu. Nah kalau di mulut tarik nafas dari hidung dan lepasinnya dari mulut ya teman-teman. Ingat itu pelan-pelan kayak gitu. Jadi bayangin semua hal yang pernah bikin kamu kesel, yang pernah bikin kamu kecewa, yang pernah bikin kamu marah, keluar lewat hembusan nafasmu gitu. Gitu, keluar dia semua, beban hidup itu udah keluar. Segampang itu ya? Enggak ya, enggak segampang itu juga. Kalian coba, enggak akan segampang itu. Aku kan cuma ngomong. Jadi itu semua lepas bersama napasmu. Dan sekarang ucapin dalam hati, aku nggak mau deh reaksi, mau dia buat apa aja terserahlah, maumu apa. Siapa sih yang bisa menghalangi caramu bicara? Siapa sih yang bisa menghalangi caramu berpikir? Terserah, silahkan mau apa aja. Aku cuma mau tenang, men, kayak gitu ya. Begitu teman-temanku yang baik hati. Jadi aku mau sampein aja, balas dendam itu banyak versinya. Terserah kamu mau ngambil versi yang mana. Aku nggak ngajarin, aku cuma ngasih tahu apa yang ada. Begitu ya teman-teman ya. Tepuk tangan kita. Jadi tapi yang paling elegan teman-teman adalah kita nggak butuh penonton ya, nggak butuh bukti gitu nah. Karena ketika kamu tenang, kamu menang. Ya biarin aja yang terjadi, biarlah terjadi. Tetaplah tenang. Tenanglah, tenang, mendayung. Nah seperti itu. Kalau kamu nggak perlu deh buktiin ke siapapun, nggak usah. Cukup buktiin ke diri sendiri ya. Aku berasa aku yang paling ini aja ya. Oke, cukup buktiin ke diri sendiri bahwa kamu bisa tetap lembut, tetap tenang, tetap cantik, tetap maju begitu, tetap semuanya dan semakin upgrade lah dirimu sendiri. Gak usah ketawa, tepuk tangan. Ya tetaplah seperti itu meski ada orang yang berniat jahat kepadamu, siapapun itu pasti ada orang. Kamu jalan baik aja pun mungkin ada orang yang niat jahat. Jadi kamu nggak harus buat jahat baru dijahatin orang. Kamu yang baik-baik aja dijahatin orang, konon kita buat jahat. Pasti ya. Ada juga orang jahat nggak dapet jahat gitu men. Semuanya ada waktunya, tergantung porsinya masing-masing. Oke. Jadi kalau kamu setuju nanti nggak sekarang. Aku tahu kalian nggak di sini mau buat komen lagi. Ya sudah lah, yang penting kan aku udah hadir gitu kan. Gimana pun itu up to you gitu. Jadi terima kasih teman-temanku yang baik hati setanah air. Terima kasih ya udah nemenin aku malam ini di live kecilku ini. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa istirahat yang cukup, dan kalau bisa kasih segelas madu ke minumanmu gitu nah, supaya manis rasanya, karena kamu pantas menjadi yang manis walaupun hidup ini udah pahit. Men, hidup ini udah pahit, jadi jangan dibuat pahit lagi gitu nah. Agak-agak ada manis-manisnya gitu nah. Aku diabetes, aduh gimana ya. Kalau itu saya juga nyerah gitu men. Sekali-sekali dikit-dikit gak masalah, asalkan jangan berlebihan. Sesuatu yang masih ada di dalam porsinya itu baik aja, asal dia enggak berlebihan. Itu aja konsepnya. Ketawa juga, ketawa itu yang biasa-biasa aja, ada waktunya buat ketawa ya ketawa. Jangan kita ketawa sendiri, berarti berlebihan, itu bisa bahaya. Ngomong juga sewajarnya, ngomong aja apa adanya gitu nah. Kalau kebanyakan ngomong bahaya. Jadi sampai ketemu lagi di live berikutnya besok di jam yang sama atau tidak ya, jam 9 ke jam 10 seperti itu mulainya. Kadang kan ketika sesuatu berjalan dengan lancar mungkin dia jam 9, ketika ada sedikit ada sedikit ini mungkin lambat ke jam 9 atau seperti itu gitu. Oke ya. Thank you banget teman-teman yang sudah komen di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir, terima kasih yang sudah scroll up and down juga. Terima kasih buat kamu, terima kasih segala-galanya. Jadi tapi ingat ya teman-teman ya, balas dendam itu paling elegan bukan dengan kata-kata tapi dengan ketenangan. Tenanglah, oke? Aku ketawa dulu. Selamat pergi.
Terus aku ketawa, setelah ketawa aku tepuk tangan dulu. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Baik-baik di sana, sehat-sehat di sana. Semoga besok kita bisa ketemu kembali. Oke, bye. Sampai ketemu.